Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan materi yang pertama tentang konsep dasar sistem informasi. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan kelompok saya. Yang pertama ada Eiza Palamasin dengan NPM 042. Kemudian ada Nadila Adliana dengan NPM 044. Kemudian saya sendiri Muhammad Abdul Wahid dengan NPM 061. Ada Satria Bagas dengan NPM 062. Dan terakhir ada Safira Fitri Gunawan dengan NPM 063. Konsep dasar sistem. Sistem merupakan sengkumpulan unsur, elemen, kegiatan, prosedur yang saling terpadu dan bekerja sama satu sama lain. Keberadaannya membentuk sebuah fungsi untuk mencapai tujuan. Contohnya seperti sistem komputer. Unsur terdapat keyboard, CPU, monitor, mouse, modem, dan lain-lain. Lalu ada tujuannya untuk mengolah suatu data. Di sini ada karakter sistem konsep dasarnya. Yang pertama ada masukan. Bahan yang digunakan untuk pengolahan selanjutnya. Lalu ada pengolahan. Kegiatan memproses bahan masukan menjadi hasil keluaran. Lalu ada keluaran merupakan hasil dari pengolahan. Selanjutnya ada sasaran yaitu sesuatu yang ingin dicapai. Kemudian ada tujuan yaitu pencapaian akhir, kendali menjaga sistem dan terakhir umpan balik sebagai pengukur operasional sistem. Di sini ada klasifikasi sistem. Yang pertama ada abstrak sistem, tidak tampak nyata seperti OS, program komputer. Lalu ada physical system, tampak nyata bisa dijamah seperti komputer dan manusia. Lalu kemudian ada natural system. Natural system sendiri terjadi dengan sendirinya seperti tata surya dan manusia. Lalu ada sistem buatan, yaitu hasil karya manusia seperti komputer dan mobil. Lalu ada deterministik system, diprediksi dan dideteksi dengan pasti. Lalu ada probabilistic system, prediksi tidak pasti, ada probabilitas. Lalu yang terakhir ada closed system, tidak mempengaruhi lingkungan di luar sistem, menerima masukan tertentu, menghasilkan keluaran tertentu. Open system itu dipengaruhi lingkungan luar, menerima masukan dari sub subsistem lain dan memberikan keluaran untuk subsistem lain. Di sini ada konsep di sini ada konsep dasar informasi. Yang pertama, informasi ialah hasil pengolahan data yang sudah menjadi bentuk yang memiliki arti tertentu. Yang kedua, ada data, sekumpulan fakta yang menjadi bahan pengelolaan lebih lanjut, bentuk data, objek, kualitatif, dan kuantitatif. Contohnya ada informasi kependudukan, data biodata penduduk, nama jenis kelamin, tempat tanggal lahir, pekerjaan, informasi jumlah penduduk, penduduk miskin, DPT. Di sini ada faktor informasi, fungsinya yang pertama menambah pengetahuan, yang kedua mengurangi ketidakpastian, yang ketiga mengurangi resiko kegagalan, yang keempat mengurangi keanekaragaman atau varian, yang kelima memberi standar atau aturan atau ukur atau batasan. Di sini juga ada nilai informasi. Yang pertama, kemudahan dalam memperolehnya. Yang kedua, bersifat luas dan lengkap. Yang ketiga, mempertahankan ketelitian. Yang keempat, kecocokan dengan pengguna. Yang kelima, ketetapan waktu. Yang keenam, kejelasan. Yang ketujuh, keluasan. Yang kedelapan, dapat dibuktikan. Yang kesembilan, dapat diukur. Lalu ada biaya informasi. Yang pertama, menambah pengetahuan, mengurangi ketidakpastian, mengurangi resiko kegagalan, mengurangi keanekaragaman atau varian, memberi standar atau aturan atau ukuran atau batasan. Lalu mutu informasi. Yang pertama ada kontrol sistem untuk mengeliminir kesalahan. Kedua, pemeriksaan internal dan eksternal. Ketiga, penambahan batas ketelitian data. Dan yang keempat, feedback dari pemakai untuk menilai kesalahan yang mungkin terjadi.
Nah, Selanjutnya yaitu konsep dasar manajemen. Manajemen ialah pengelolaan kegiatan untuk menjalankan tugas dan fungsi serta tujuan suatu organisasi. Selanjutnya yaitu kegiatan dalam manajemen ada perencanaan, pengendalian, pengawasan, pengambilan keputusan. Dan yang terakhir yaitu sumber daya, ada manusia, material, modal, dan informasi. Proses manajemen, tingkatan kegiatan manajemen yang pertama yaitu ada perencanaan dan pengendalian operasional, low level management. Yang kedua yaitu ada perencanaan taktis dan pengendalian manajemen, middle level management. Dan yang terakhir yaitu perencanaan strategis, top level management. Nah, di sini ada sistem informasi manajemen. Nah, sistem informasi manajemen ialah kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok unsur dalam sebuah organisasi yang saling terkait dalam usaha memecahkan suatu masalah dengan memanfaatkan sumber daya manajemen sehingga sampai pada sebuah pemberian informasi untuk mendukung pengambilan keputusan. Nah, pengelolaan sistem informasi dalam organisasi itu yang pertama ada cost of running. Nah, itu penekanan biaya, lalu menaikkan profit. Yang kedua itu ada customer service, yaitu kemudahan pelayanan dan meningkatkan performa layanan. Yang ketiga manajemen proses, yaitu tata tertib laksana pengelolaan organisasi. Nah, contohnya itu seperti sistem reservasi pesawat terbang pada biro perjalanan atau travel agent. Sekian dari kami tentang penjelasan dari materinya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem informasi bisnis. Peran dasar sistem informasi dalam bisnis dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama mendukung proses dan operasi bisnis, yang kedua mendukung pengambilan keputusan para pegawai dan manajer, dan yang ketiga mendukung berbagai strategi untuk keunggulan kompetitif. Pengelola sistem informasi dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada top management, yaitu perencanaan strategi, kebijakan dalam pengambilan keputusan. Yang kedua ada middle management, yaitu perencanaan praktis. Yang ketiga ada low management, yaitu perencanaan, pengawasan operasi, dan pengambilan keputusan. Dan yang terakhir ada operator, yaitu pemrosesan transaksi dan respon permintaan. Tahap perencanaan sistem informasi dibagi menjadi 8, yaitu yang pertama ada menyadari sistem, yang kedua mengidentifikasikan masalah, yang ketiga menentukan tujuan sistem, yang keempat mengidentifikasikan kendala, yang kelima membuat studi kelayakan, yang keenam mempersiapkan usulan, yang ketujuh menyetujui atau menolak, dan yang terakhir menetapkan mekanisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan tentang peranan sistem informasi dalam bisnis. Sebelumnya, sistem informasi dibutuhkan untuk ditetapkan dalam teknologi informasi. Nah, ada langkah-langkah dalam pengembangan visi dan peranan sistem informasi dalam bisnis. Yang pertama ada review status organisasi, yang kedua ada analisa arah strategi perusahaan, yang ketiga ada kesadaran adanya sumber daya manusia dan teknologi, yang keempat ada identifikasi visi, yang kelima ada menentukan rancangan, yang keenam ada mengkomunikasikan visi dan rancangan, lalu yang terakhir ada memigrasikan rencana. Nah, di sistem informasi juga mempunyai 3 tugas utama dalam sebuah organisasi. Yang pertama ada mendukung prosesnya bisnis dan operasional. Yang kedua ada mendukung pengambilan keputusan, lalu yang terakhir ada mendukung strategi untuk keunggulan kompetitif. Nah, manfaat sistem juga ada untuk sistem manfaat strategis juga ada untuk sistem informasi manajemen. Ada 3. Yang pertama ada meningkatkan efisiensi operasional, yang kedua ada memperkenalkan inovasi dalam bisnis, lalu yang terakhir membangun sumber-sumber strategi. Nah, lalu ada sistem informasi itu mempengaruhi organisasi. Ada beberapa teori. Nah, yang pertama itu ada teori ekonomi mikro, di mana membicarakan keterlibatan sejumlah perusahaan besar di suatu negara. Lalu ada teori biaya transaksi. Informasi tersebut dapat membantu perusahaan dalam menurunkan biaya transaksi dan membuat lebih bernilai lagi bagi perusahaan untuk melakukan suatu transaksi. Nah,
Ada juga teori keputusan dan pengawasan. Teori ini memiliki fungsi untuk membuat keputusan di bawah kondisi yang tidak pasti dan beresiko. Nah, ada teori sosiologi. Teori ini memfokuskan pada pertumbuhan hierarki, struktur birokrasi, dan prosedur operasi standar sebagai alat utama bagi organisasi dalam menghadapi lingkungan yang tidak stabil. Lalu ada teori budaya. Teori budaya itu memfokuskan teknologi informasi dan asumsi dasar saja. Lalu yang terakhir ada teori politik. Teori politik ini menggambarkan sistem informasi sebagai outcome dari persaingan politik antar sub-sub kelompok untuk mempengaruhi kebijakan, prosedur, dan resource organisasi. Nah, di sini saya ingin menjelaskan sedikit materi terakhir dalam peranan sistem informasi dalam bisnis, yaitu peranan pengambilan keputusan. Nah, ada beberapa tipe dalam peranan pengambilan keputusan. Yang pertama adalah laporan spesifikasi dari rencana awal untuk para manajer dikerjakan oleh sistem prosedur informasi. Yang kedua ada dukungan ad hoc dan interaktif untuk mengembangkan keputusan. Yang ketiga ada informasi ketika untuk manajemen atas ditetapkan oleh sistem informasi eksekutif. Lalu yang keempat ada nasihat pakar untuk pengambilan keputusan. Yang kelima ada dukungan langsung dan terus untuk aplikasi operasional dan manajerial. Lalu ada aplikasi operasional dan manajerial dalam mendukung fungsi bisnis. Lalu yang terakhir ada produk dan layanan jasa yang bersaing untuk mencapai keuntungan strategi. Nah, dalam dunia kerja, sistem informasi yang digunakan merupakan kombinasi yang telah tadi saya sebutkan, yaitu peranan pengambilan keputusan itu ada sekitar 6. Visi dan rancangan sistem informasi. Kebutuhan terhadap visi dan rancangan organisasi atau perusahaan bisnis membutuhkan visi dan rancangan informasi ketika akan menetapkan teknologi informasi. Mengapa demikian? Hal ini disebabkan karena penerapan atau aplikasi informasi tidak akan pernah dikelola hanya oleh satu orang saja. Kesepakatan bersama tentang bagaimana memanfaatkan aplikasi teknologi informasi dapat memberikan pemahaman yang sama tentang apa yang dibutuhkan oleh organisasi terhadap sistem informasi tersebut. Lalu, penentuan sumber daya informasi perusahaan dapat membantu mengkomunikasikan bagaimana keadaan masa depan dan membantu memberikan pemahaman yang konsisten dalam pembuatan keputusan oleh setiap orang. Selanjutnya yaitu penentuan rancangan sistem informasi juga membantu pembuatan keputusan tentang bagaimana bisnis sistem informasi akan dijalankan. Arti visi dan rancangan sistem informasi itu sendiri, menurut Martin, visi informasi adalah ungkapan tertulis tentang keadaan masa depan dan apa yang diharapkan untuk kepentingan penggunaan informasi dan manajemen organisasi. Sedangkan rancangan teknologi informasi adalah cara sumber daya informasi seharusnya digunakan untuk mencapai visi informasi. Nah, cara menciptakan visi informasi itu bagaimana sih? Yang pertama, kita tentukan terlebih dahulu perkiraan perubahan lingkungan, persaingan bisnis, dan bagaimana perusahaan bisa memanfaatkan teknologi tersebut. Setelah itu, perkiraan tersebut ditentukan dan dicatat. Maka ditentukan implikasi pengguna informasi yang akan digunakan oleh perusahaan. Jika sudah ditentukan implikasinya, maka didokumentasikan visi informasi tersebut. Dengan adanya visi dan rancangan sistem informasi, maka beberapa manfaat yang dapat diidentifikasi adalah yang pertama, proses perencanaan yang menjadi lebih baik. Yang kedua, alat komunikasi untuk manajemen puncak. Yang ketiga, membantu pemasok sistem memiliki rancangan, juga membantu organisasi sistem informasi membeli produk dan jasa sistem informasi tersebut. Yang keempat, menciptakan suatu keterikatan bagi keputusan. Lalu yang kelima yaitu pencepatan integrasi dan desentralisasi. Dan yang terakhir yaitu pengevaluasian pilihan-pilihan, luasnya pilihan penerapan teknologi harus didasari manajemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wajas. Di sini saya ingin menjelaskan materi yang kedua, yaitu mengenai kegunaan atau fungsi dari sistem informasi manajemen. Nah, di sini ada beberapa kegunaan atau fungsi dari sistem informasi manajemen. Yang pertama, untuk meningkatkan aksesibilitas data yang tersaji secara tepat waktu dan akurat bagi para pemakai, tanpa mengharuskan adanya perantara sistem informasi. Nah, yang
kedua itu menjamin tersedianya kualitas dan keterampilan dalam memanfaatkan sistem informasi secara kritis. Yang ketiga, mampu mengembangkan proses perencanaan yang efektif. Yang keempat itu mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan akan keterampilan pendukung sistem informasi. Nah, dan yang kelima, menetapkan investasi yang akan diarahkan pada sistem informasi. Karena ini untuk mengantisipasi konsekuensi ekonomis dan sistem informasi dan teknologi baru. Yang ketujuh, memperbaiki produktivitas dalam aplikasi, pengembangan, dan pemeliharaan sistem. Yang kedelapan, organisasi untuk mengolah transaksi-transaksi, mengurangi biaya, dan menghasilkan pendapatan. Yang kesembilan, bank menggunakan sistem informasi untuk mengolah cek-cek nasabah dan membuat berbagai laporan dan transaksi yang terjadi. Dan yang ke-10, perusahaan menggunakan sistem informasi untuk mempertahankan persediaan pada tingkat paling rendah sistem dengan jenis barang yang tersedia. Dan yang ke-11 ini sistem informasi manajemen untuk pengambilan keputusan. Nah, dalam sistem ini pengambil keputusan dianggap yang pertama, mengetahui semua perangkat alternatif dan semua akibat relasinya masing-masing. Yang kedua, memiliki metode, aturan, hubungan, dan sebagainya yang memungkinkan dia membuat urutan kepentingan semua alternatif. Dan yang ketiga, memiliki alternatif dan memaksimalkan sesuatu, misalnya laba, volume, penjualan, atau kegunaan. Ke-12, sistem informasi manajemen berdasarkan aktivitas kegiatan manajemen. Contohnya itu seperti pengendalian inventaris pada tingkatan operasional yang bergantung pada proses yang tepat dari transaksi. Yang ke-13, sistem informasi untuk pengendalian operasional. Pengendalian operasional ialah proses penetapan agar kegiatan operasional dilaksanakan secara efektif dan efisien. Yang kedua yaitu pendukung pemrosesan untuk pengendalian operasi terdiri dari proses transaksi, proses laporan, dan proses pemeriksaan. Yang ke-14, sistem informasi untuk pengendalian manajemen. Nah, ini diperlukan oleh manajer departemen untuk mengukur pekerjaan, memutuskan tindakan pengendalian dan merumuskan keputusan baru. Tugas pengendalian manajemen menggunakan jenis informasi berikut. Yang pertama, pekerjaan yang telah direncanakan. Yang kedua, pekerjaan yang telah direncanakan. Yang ketiga, sebab penyimpangan. Yang keempat, analisis keputusan atau arah tindakan. Yang mungkin database untuk pengendalian manajemen terdiri dari dua elemen utama, yaitu database dari operasional dan rencana, aturan, standar, dan lain-lain. Proses untuk mendukung keputusan kegiatan pengendalian manajemen adalah sebagai berikut. Pertama, model perencanaan dan anggaran. Yang kedua, program-program pengembangan. Yang ketiga, model-model analisis masalah. Yang keempat, model-model keputusan. Dan yang kelima, model-model pemeriksaan pertanyaan. Pesan atau pertanyaan. Yang ke-15 ini adalah sistem informasi untuk perencanaan strategis. Nah, ini bertujuan untuk mengembangkan strategi di mana suatu organisasi akan mampu mencapai tujuannya. Sebagai contoh, yaitu suatu rantai pertokoan dapat memutuskan untuk kembang dari usaha melalui pesanannya. Dan yang kedua itu, satu toko serba ada dalam toko di suatu kota dapat memutuskan untuk mengubah menjadi suatu toko obral di luar kota. Yang kedua, sistem informasi manajemen berdasarkan fungsi organisasi. SIM dapat dianggap sebagai suatu federasi subsistem yang didasarkan atas fungsi yang dilaksanakan dalam suatu organisasi. Masing-masing subsistem membutuhkan aplikasi-aplikasi untuk membentuk semua proses informasi yang berhubungan dengan fungsi ini. Walaupun akan menyangkut database, model base, dan beberapa program komputer yang biasa untuk sistem fungsional.
Nah, mungkin cukup sekian presentasi terkait dengan materi yang kedua. Saya ingin mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iza Falah Masin dengan nomor NPM 0211200042. Di sini saya akan menjelaskan materi yang keenam, yaitu tentang kesuksesan dan kegagalan penerapan sistem informasi. Kegagalan penerapan sistem informasi. Beberapa sistem melaporkan bahwa laporan yang disampaikan kepada manajemen tidak pernah dibaca karena dianggap tidak bermanfaat dan hanya diisi dengan grafik yang tidak dapat dianalisis, sehingga tidak dapat dijadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Di sisi lain, sistem lain yang telah diotomatisasi tidak pernah disentuh karena data yang dihasilkan tidak dapat dipercaya. Dalam sistem lainnya, kesalahan telah terjadi karena keterlambatan dalam memproses data, biaya operasional yang tinggi, atau masalah pemrosesan data yang kronis. Semua situasi ini memunculkan pertanyaan tentang penyebab kegagalan sistem tersebut. Masalah pokok sistem informasi. Masalah-masalah yang menyebabkan sistem informasi mengalami kegagalan disebabkan oleh banyak faktor, bukan hanya karena faktor teknikal dari sistem informasi, tetapi juga yang bersifat non-teknikal yang biasanya berasal dari faktor-faktor organisasi. Faktor-faktor tersebut adalah, yang pertama adalah desain. Sistem informasi dianggap gagal jika desainnya tidak sesuai dengan struktur budaya dan tujuan organisasi secara keseluruhan. Para teoretisi manajemen dan organisasi berpendapat bahwa teknologi sistem informasi sangat terkait dengan elemen-elemen organisasi seperti tugas-tugas struktur, orang-orang, dan budaya. Lalu ada data. Data dalam sistem mempunyai tingkat ketidakakurasian dan konsistensi yang tinggi. Informasi dalam bidang-bidang tertentu bahkan membingungkan atau tidak ditujukan secara tepat untuk tujuan-tujuan bisnis. Lalu ada biaya. Dalam implementasi dan pengoperasiannya, beberapa sistem memerlukan biaya di atas anggaran. Dalam kasus ini, pengeluaran yang besar tidak hanya dapat dipertimbangkan dari nilai bisnis yang ditampilkan oleh sistem informasi tersebut, tetapi juga harus memperhatikan manfaat secara keseluruhan. Yang terakhir adalah operasi. Sistem informasi tidak akan berfungsi dengan baik jika informasi tidak disediakan secara tepat waktu dan efisien, karena operasi komputer yang mengendalikan pemrosesan informasi tidak berjalan dengan semestinya. Mengukur kesuksesan sistem. Banyak faktor yang dapat dijadikan ukuran keberhasilan penerapan suatu sistem. Faktor yang dapat dipertimbangkan menurut Laudon adalah 1. Sistem tersebut tingkat penggunaannya relatif tinggi, yang diukur melalui polling terhadap pengguna, pemanfaatan kuesioner, atau memonitor parameter serta volume transaksi online. Kedua, kepuasan para pengguna terhadap sistem yang diukur melalui kuesioner atau interview. Opini pengguna tentang akurasi, ketepatan waktu, relevansi informasi, kualitas pelayanan, dan jadwal operasi sangat penting. Ketiga, sikap yang menguntungkan para pengguna terhadap sistem informasi dan staf dari sistem informasi. Keempat, tujuan yang dicapai pada tingkat seberapa sistem dapat memenuhi tujuan-tujuan yang spesifik sebagaimana dicerminkan oleh peningkatan kinerja organisasi dan pengambilan keputusan dari penggunaan sistem. Kelima, timbal balik keuangan untuk organisasi baik melalui pengurangan biaya atau peningkatan sales dan profit. Kelima, ukuran tersebut dipertimbangkan menjadi limited value walaupun telah diambil keputusan untuk mengembangkan sistem tertentu. Penyebab kesuksesan dan kegagalan sistem informasi. Sistem informasi menjadi prioritas utama karena adanya kekuatan lingkungan eksternal dan faktor internal yang sama. Namun beberapa sistem mengalami kegagalan karena benturan lingkungan atau keadaan internal. Evaluasi kegagalan sistem dilakukan melalui pengukuran kepuasan pengguna melalui kuesioner atau wawancara, serta melihat opini mereka tentang akurasi, ketepatan waktu, relevansi informasi, dan kualitas layanan yang diberikan. Implementasi konsep. Implementasi mencakup semua kegiatan organisasi yang terkait dengan adopsi, manajemen, dan inovasi rutin. Penting bagi organisasi untuk memilih pelaku dengan karakteristik sosial yang sesuai dan mendukung proyek inovatif. Berikut adalah beberapa tindakan dan indikator kesuksesan implementasi sistem. 1. Dukungan dana dari dalam. 2. Penyusunan organisasi baru. 3. Ketersediaan dan perbaikan yang terus-menerus. 4. Klasifikasi personil yang baru. 5. Update sistem secara rutin. Dan 6. Promosi orang-orang kunci. Dalam implementasi, analisis sistem bukan hanya mengembangkan solusi teknis, tetapi juga mendefinisikan konfigurasi, interaksi, aktivitas pekerjaan, dan hubungan struktur antara kelompok dalam organisasi. Studi pada proses implementasi sistem informasi memfokuskan pada isu-isu berikut. Yang pertama, konflik antara orientasi teknis atau mesin dari spesialis sistem dan pengguna yang berorientasi pada bisnis atau organisasi. Kedua, dampak sistem informasi pada struktur organisasi.
3. Aktivitas perencanaan dan pengembangan sistem manajemen. Keempat, tingkat partisipasi pengguna dalam proses desain dan pengembangan sistem. Sekian penjelasan materi ke-6 dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.